Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Laksamana Madya AS Pinke tiba di lapangan terbang Tanjung Perak, Moro Kerembangan, Surabaya. Pinke disambut oleh Komandan Brigade Marinir, Kolonel Mr. De Bruin.
ia adalah Panglima Angkatan Laut Belanda di Indonesia. Tugas utamanya adalah mendukung tentara Belanda melawan gerakan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Pinke tiba dalam salah satu masa yang paling menyedihkan bagi Indonesia. Pasalnya, sekitar bulan Maret 1946, pasukan Inggris Sekutu sudah banyak yang meninggalkan Surabaya dan digantikan oleh tentara Belanda. Pada masa ini, kekuasaan di Surabaya sepenuhnya sudah diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian membentuk pemerintahan sementara yang mengklaim seluruh Jawa Timur. Dengan demikian, kekhawatiran Republik Indonesia bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia dengan dukungan Inggris benar-benar menyata. Ini merupakan parade militer untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina pada 31 Agustus 1946. Lokasinya diperkirakan di Simpang Tunjungan, Surabaya. Meskipun begitu, tujuan parade ini tidak berhenti pada sekedar perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Lebih daripada itu, parade militer ini merupakan unjuk kekuatan Belanda untuk menciptakan efek getar bagi pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya. Peserta parade adalah Divisi A Tentara Belanda yang terdiri dari 2 brigade, termasuk Brigade Marinir yang baru datang. Tak heran jika marinir Belanda habis-habisan memamerkan kekuatan tempurnya, mulai dari Jeep Willys MB, truk GMC, kendaraan lapis baja M8 Greyhound, kendaraan lapis baja setengah jalur M3, tank ringan M3 Stuart, tank M4 Sherman. Pesawat terbang Curtiss P-40N Kitty Hawk dari Skuadron 120 LM Kenil, traktor, bulldozer, hingga truk palang merah. Berbagai truk CMC, melalui unjuk kekuatan tempur ini, Belanda seakan-akan ingin berkata
bahwa mereka akan kembali berkuasa di Indonesia, dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang mayoritas bersenjatakan bambu runcing, golok dan parang, serta segelintir senjata api itu tidak mungkin bisa mencegah ambisi Belanda ini. Belanda lalu mencoba memperluas kekuasaan ke seluruh Jawa Timur. Langkah selanjutnya adalah memerangi pasukan TKR dan Laskar Rakyat yang mengepung kota Surabaya dengan menduduki Gresik, Sidoarjo, hingga Mojokerto. Operasi Marinir Belanda di front Jawa Timur pada 1946 ini diberi kode Operasi Trackman. Operasi Trackman dengan tujuan lacak dan hancurkan merupakan operasi pembersihan untuk penyelesaian daerah yang telah diduduki. Di atas kertas, Inggris memang sudah menduduki Surabaya dan Gresik, tetapi ketika pasukan Inggris direpatriasi, terdapat jeda waktu sebelum pos pertahanan ditempati oleh Brigade Marinir Belanda. Jeda waktu ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pasukan TKR dan Laskar Rakyat Indonesia untuk membangun basis-basis kecil di wilayah yang diklaim oleh Belanda. Karena itu, pada tahap mula penugasannya, pasukan Brigade Marinir Belanda melakukan pembersihan ke pinggiran Surabaya. Setelah yakin pasukan pejuang Indonesia telah dipukul mundur, mereka kemudian memperluas wilayah jelajahnya dengan mengirim koloni tempur untuk menduduki Gresik. Namun, tentu saja pejuang Indonesia mempertahankan tanah airnya secara mati-matian. Mulai dari sergapan langsung maupun membangun barikade di jalan hingga menghancurkan jembatan untuk menghambat laju koloni Brigade Marinir Belanda. Tampak bangkai mobil militer yang terbakar di jalan-jalan, menyisakan kerangka baja semata. Ini adalah video kehancuran Kampung Bagong, Ngagel Monokromo, Surabaya, akibat dibombardir oleh meriam-meriam kapal perang Inggris yang bersandar di Moro Kerembangan. Serangan dari jarak sekitar 10 km ini begitu hebat. Rumah-rumah seketika runtuh dan menjadi puing-puing. Tampak pabrik-pabrik yang binasa, mesin dan instalasi produksi hancur total. Mengerikan, dalam kehancuran ini tampak seorang anak sedang mengumpulkan kayu bakar. Serangan itu begitu hebat, hingga sebagian wilayah Surabaya di sekitar Kampung Bagong turut merasakan dampaknya. Seorang tentara Inggris tampak mandi dari sumber pompa yang rusak dengan latar belakang puing-puing kehancuran. Kemarahan pasukan Inggris ini disebabkan oleh penyerangan pejuang Indonesia terhadap pasukan Inggris yang sedang berpatroli. Para pejuang Indonesia ini diperkirakan bermarkas di Kampung Bagong yang kemudian dilululantakkan oleh kapal perang Inggris. Tidak henti di sana, Divisi India kelima membentuk koloni tempur untuk memburu para pejuang Indonesia. Tidak main-main, mereka mengerahkan puluhan truk, jeep, dan tank.
Konvoi militer ini bergerak ke pinggiran Surabaya. Pejuang Indonesia mencoba menghambat pergerakan konvoi militer Inggris dengan membuat barikade di jalanan dan menghancurkan sejumlah jembatan. Namun, pergerakan koloni tempur Inggris tetap tidak terbendung. Persembunyian para pejuang Indonesia ditemukan. Para pejuang ini kemudian ditangkap dan ditahan di penjara Kalisosok. Sadar kawasan tempat tinggalnya akan menjadi medan pertempuran, para perempuan dan anak-anak diungsikan dari pinggiran Surabaya menuju pusat kota Surabaya. Jadi, setelah berhasil memukul mundur pejuang Indonesia dari kota Surabaya, tidak membuat tentara Inggris berleha-leha. Langkah selanjutnya adalah pasifikasi sebagai upaya mengembalikan ketertiban dan keamanan kota Surabaya seperti sebelum terjadinya peperangan. Strategi ini diterapkan dengan penggeledahan ke rumah-rumah penduduk untuk menangkap sisa-sisa TKR dan Laskar Rakyat yang masih bersembunyi di dalam kota Surabaya. Dalam prakteknya, penyisiran ini turut dibantu oleh tentara Kenil, terutama dari Ambon, yang baru saja dibebaskan dari penjara Jepang. Parameter patroli lacak dan hancurkan telah diperluas ke pinggiran kota Surabaya. Tampak satu regu infanteri dari Divisi India ke-5 beranggotakan 8 personel dengan satu orang dilengkapi senapan mesin ringan Brand berpatroli dengan truk terbuka. Mereka menggeledah rumah-rumah, menginterogasi penduduk desa, dan menyita segala sesuatu yang dianggap bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang pasukan Inggris.